Mana cara kita berteman kepada Allah? Yaitu berteman kepada seseorang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Seseorang yang bisa menunjukkan jalan dan caranya supaya kita sampai kepada Allah. Itulah yang dimaksud wali mursyid. Maka carilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar al-alimis sattar al-mutafaddili bil ata'i wal midrar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna bihima al-jannata ma'al abrar. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kata mutiara hikam yang 146. Khairuman tashabu mai yatlubuka lali syai'in ya'udu minka ilaihi. Teman terbaik, teman sejati yaitu seseorang yang tetap menemanimu tetapi tidak menuntut satu pun hal yang mana hal tersebut bermanfaat bagi dirinya yang didapatkan darimu. Jadi kalau ada teman berharap kita mempunyai kebaikan terhadapnya dan berharap kita tidak menyalainya, itu masih bukan teman sejati. Teman sejati adalah jika kita mempunyai kesalahan terhadapnya atau kita punya nikmat yang banyak, dia tetap tidak berharap manfaat apapun dari kita. Dia tidak berharap kita memberi kepadanya, dan dia tidak berharap bila dia punya kesalahan, kita misalnya mempunyai kesalahan, dia tidak berharap tidak sakit karena kesalahan kita. Wala yujad hadzal waswa al mujid illa lil ghaniyil hamid. Tapi sifat-sifat seperti itu tidak ada dalam diri manusia. Manusia sebagaimana di Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Manusia itu mempunyai nafsu yang mana nafsu la'ammaratun bisu'i selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Di dalam tempat lain, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Engkau wahai manusia hanya menginginkan aradad dunya, kenikmatan dunia, tetapi Allah yuridul akhirah, menginginkan akhirat. Jadi selama kita berakal, maka orientasinya kita ya sesuatu yang indrawi, yang sesuatu yang bisa diakal, fisik dan indrawi. Itulah yang namanya dunia. Kita mempunyai keinginan, kadang kita nyatakan dengan omongan yang logis, tetapi sebetulnya di belakangnya itu ada orientasinya untuk kepentingan kita sendiri. Itulah yang dimaksud hawa nafsu. Gak lepas dari itu. Di belakangnya hawa nafsu diububi setan. Maka Al-Quran juga menyebutkan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilih. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jika engkau mengikuti hawa nafsu, yudillaka an sabilih, dia akan menyesatkanmu dari jalan
Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bersifat teman sejati hanya yang tidak berharap apapun dari kita, ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Afa'alu lima yurid, karena dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, sedang manusia tidak seperti itu. Yuhibbu mayyasha'u bila illatin wala sababin. Dia cinta terhadap sesuatu hal tanpa sebab, tanpa alasan. Itulah kekasih sejati. Wayam ketu mayyasha'u bila dororin yalhaquhu wala ta'abin. Dan dia membenci terhadap suatu hal tanpa memberi mudorot dan tanpa memberi cacat. Yaqrabu mayyasha'u bila amalin, dan dia mendekati seseorang tanpa perbuatan. Wayasha'u bila zalalin, dia menjauhi segala sesuatu tanpa kesalahan. Walhasilu anna sohbatu mayusilu ilallahi famahiyya ila sohbatullah. Simpulannya bahwasanya berteman terhadap seseorang yang bisa menyampaikan dia kepada Allah, itulah sebetulnya bersama, berteman dengan Allah. Karena di dunia Allah laisa kamislihi syai'un, Allah tidak berupa apapun. Bagaimana cara kita berteman kepada Allah? Yaitu berteman kepada seseorang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Seseorang wali mursyid di dunia ini. Karena itulah yang bisa menunjukkan jalan kita bisa berteman kepada Allah. Masam masiwahu, karena tidak ada di dunia ini selain dia. Wa nadru ilal arifi billah fa inna huwa nadrun ilallah, karena melihat kepada orang yang makrifat kepada Allah, sesungguhnya itulah kita bisa melihat Allah. Idlam yabqa fihi baqiyatun alaihi li ghairiyah. Alasannya di sini apa? Karena baginya tiada yang kekal di dunia ini, yang kekal hanya Allah. Fasara nuron mahdon min nurillah. Karena itu penglihatannya menjadi semuanya merupakan penglihatan Allah. Karena itu di dalam hadis disebutkan innallaha rijalan man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan layasqa ba'daha abadan. Sungguhnya bagi Allah ada rijal, orang laki-laki. Jadi orang laki yang kuat namakan rijal. Rijalullah, kekasih-kasih Allah itu namakan rijal di sini. Siapa rijal itu? Man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan, yaitu seseorang yang jika melihat kepadanya maka akan mendapatkan kebejan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesentosaan, la yasqa ba'da abadan, yang setelah itu tidak akan ada kecelakaan setelahnya. Wa hum maujuduna la yang qati'una abadan dhahiruna dhuhura samsi la yakhfauna illa alaman aradallahu minhu tordan wubudan wal iyadu billah minasyabab ba'dal ata wa min su'il qada wa syamatatil a'da wa husnaida wa khibatir rija wa zawalin nikmah wa fusyatin nikmah. Karena dunia ini bersifatan akal dan panca indera, bagi manusia yang tidak punya akal berarti dunianya sudah tiada. Dia yang tidak punya akal
sudah tidak manusia lagi, tetapi kayak seperti hewan. Karena itu yang dinamakan dunia bagi manusia adalah sesuatu yang bisa diakal dan diindra. Sedangkan hukum di dunia tentu sesuatu yang bisa diakal dan diindra. Karena Allah mempunyai sistem fa'atba'a kulli syai'in sabab. Membuat sistem dunia ini tentu yang bersifatan dunia. Segala sesuatu yang metafisik di dunia akan mewujud di dunia. Allah di dunia bertajalli lewat ruhaninya kekasihnya, dan di dunia ini wujudnya kalau kita lihat ya hanya seperti wujud manusia, tapi itu bukan Allah, tetapi yang dibalik itu ada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tempat tajalli kepadanya. Disitulah kita bisa berteman kepada orang tersebut yang bisa menunjukkan jalan dan caranya menuju Allah. Jadi kita bisa berteman kepada Allah sebagai teman sejati ya lewat orang tersebut yang dinamakan rijalullah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.